akar. Di sini ada beberapa sifat yang digunakan dalam menyelesaikan operasi bentuk akar. Apa itu operasi bentuk akar? Nah, perlu dipahami ketika kita bicara operasi bentuk akar, nih ya. Itu berarti adalah operasi bentuk akar itu adalah operasi menyangkut penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu yang dimaksud dengan operasi bentuk akar. Nah, ini anak-anakku sudah dapat di SMP ya, bagaimana apa yang dimaksud dengan bentuk akar itu. Oke. Sifat-sifat yang digunakan yang pertama itu adalah seperti ini. Diperhatikan baik-baik ya anakku sekalian. Sifat-sifat yang digunakan kalau ada akar n, pangkat n. Nah, ini sama saja. Kalau di sininya akar n-nya itu sembarang bilangan, di sini akar n, ini bisa dicoret, nah, sehingga hasilnya sama dengan a. Jadi teknik ini yang digunakan. Nanti misalnya ada akar 3, a pangkat 3. Nah, ini sudah sama, tinggal dicoret sehingga dia menjadi a. Misalnya lagi akar 4, 5 pangkat 4. Nah, ini yang akan dicoret menjadi sama dengan 5. Nah, seperti itu teknik ini yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di bawahnya. Itu diperhatikan ya. Jadi kesimpulannya, kalau akar n, a pangkat n sama antara akar dengan pangkat di dalamnya ini, maka itu kalau dibagi nanti sama dengan 1 sehingga hasilnya pasti a. Pasti a ini gitu ya. Itu yang sifat yang pertama digunakan. Oke. Bapak hapus ya, nanti bisa diulang video ini. Sifat yang kedua yang digunakan adalah kalau nanti ada n, a pangkat n dikalikan b, ini bisa dipecah satu-satu sehingga dia akan menjadi akar n a pangkat n, ini kan kali nih, dikali akar n pangkat b. Ini kalau sama bisa dicoret, jadi sehingga bisa menjadi a akar n kali b. Contohnya Pak, oke, Bapak kasih contoh. Akar 3 dari a pangkat 3b. Maka ini bisa disederhanakan. Akar 3 a pangkat 3 dikalikan akar 3 kalikan b. Ini sama nih nak. Nah, sehingga akan menjadi a akar 3 dari b. Selesai. Contoh bilangan lagi Pak. Oke, Bapak hapus ya nak, nanti diulang video ini. Contoh bilangan. Langsung saja Pak, contoh bilangan. Oke. Sini akar 3, 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Nah, misalnya. Maka ini akan menjadi akar 3, 5 pangkat 3 dikali dipisah ya nak. Akar 3, 7 pangkat 2. Oke. Ini sama-sama jadi 5. Jadi sehingga menjadi akar 3, 7 pangkat 2. Ini tidak sama, tidak bisa dicoret ini. Oke. Jadi ini hasilnya. Gitu nak ya. Jadi intinya dua prinsip tadikah yang tadilah yang akan digunakan. Bapak hapus nak ya, nanti diulang lagi. Prinsip yang pertama yang digunakan untuk menyelesaikan soal yang di bawah ini adalah prinsip ini harus sama, nanti ini dicoret sehingga menjadi a saja. Prinsip yang kedua adalah prinsip pemecahan. Nah, a pangkat n, misalnya b pangkat n, sehingga dia akan menjadi akar n, a pangkat n, b pangkat m, sehingga disederhanakan a akar ini n, ini b pangkat m gitu. Dua prinsip inilah yang digunakan nanti anak ya. Oke. Ke berikutnya Bapak hapus, nanti silahkan diulang video ini. Oke. Ini ada contoh, sederhanakanlah. Yang pertama, sederhanakanlah, kita bahas nak ya. Yang pertama, berapakah akar 48 ini? Nah, sederhanakan. Nah, ini kita harus harus pintar-pintar memecahnya nak ya. Nah, ini sama saja seperti ini nak. Kalau di sini akarnya tidak ada, akarnya di sini dianggap 2. Kalau sini tidak ada, dianggap 2. Nah, 48. Berarti kita akan berpikir seperti ini, bla 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 bla, ada dipangkatkan 2, bla bla bla.
ini kalau dikali dua bilangan ini sama dengan 48 gitu loh. Tetapi salah satunya nanti bisa dipangkatkan 2. Nah, dari sini maka kita pilih gitu ya. Bapak hapus ya, Bapak hapus. Bapak back dulu. Nah, oke. Maka di sini kita akan berpikir 48 ini berapa kali berapa ya? Berapa kali berapa ya? Tapi salah satu bilangannya itu bisa dipangkatkan 2. Dari mana Pak harus pangkat 2? Ya dari sini. Ya, berarti harus dipangkatkan 2. 48 itu kan banyak. Bisa 12 kali 4. Nah, kita pilihlah yang paling bisa 12 kali 4, 48. 16 dikali berapa lagi? 16 dikali 3, 48. 48 kali 1 juga 48. Yang mana kita pilih? Ini tidak ada yang dipilih karena salah satunya tidak ada. Antara ini di antara salah satunya bisa tidak yang dipangkatkan 2? Ini bisa Pak. 4 ini bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2. Oh, 16 ini bisa Pak dirubah menjadi berapa? 4 pangkat 2. Nah, kalau ada double seperti ini, yang mana dipilih? Pilihlah bilangan yang paling besar. Berarti ini yang kita pilih. 16 yang kita pilih itu adalah 16 dikali 3. Oke. Hapus. Berarti nomor 1 tadi, akar 48 ini 2, akar 2 sebenarnya. Kalau tidak ditulis dianggap 2. Kalau tidak ditulis dianggap 2. Berarti sama saja akar 2 dari 48. Nah, kita akan pisah 48 ini berapa? Harus seperti tekniknya. Cari 2 bilangan. Kalau dikali sama dengan 48. Tetapi salah satu pangkatnya bisa dijadikan, salah satu bilangannya bisa diubah jadi ke pangkat 2. Berarti ini Bapak pilih 16 dikali 3. Oke. 16 kali 3. Kemudian 16 ini bisa diubah jadi berapa pangkat berapa? Oke, kalau berapa pangkat berapa? 16, kita pakai ini saja. Coba kita bagi 2. Bagi 2 sama dengan berapa? 16 bagi 2 sama dengan 8. Kita bagi 2 bisa berapa? 4. Bagi 2 lagi 4. Nah, berarti berdua 2. Berarti 16 ini sama saja 2 pangkat. Sorry. Saking semangatnya. Sorry. 2 pangkat 4 gitu ya. Tetapi di sini kan yang diminta itu kedua, berarti harus pangkat berapa namanya? Harus pangkat 2 gitu loh. Berarti maksudnya seperti ini. 16 itu berapa pangkat 2 ya? Biar 16. Atau 16 itu berapa kali berapa ya, tapi bilangan ini harus sama, yaitu 4 kali 4, berarti 4 pangkat 2. Oke. Kok 4 pangkat 2 Pak? Iya, karena 4 pangkat 2 itu 4 kali 4, 4 kali 4, 16. Oh, berarti bisa dirubah. Berarti 16 itu adalah 4 pangkat 2 gitu ya. 4 pangkat 2 dikali 3. Nah, menurut teori yang kita dapatkan yang ini, yang nomor 2 ini kan dipecah. Ini bisa dipecah menjadi 2, akar 2 dari 4 pangkat 2 dikali akar 2 dari 3. Ini kalau sudah sama ini bisa dicoretkan. Dapat dari mana Pak? Yang dari nomor 1 ini. Berarti ini sama-sama tidak 4. Nah, 4, 2 akar 3. Biasanya matematika itu kalau akar 2 di sininya tidak ditulis menjadi, sehingga yang final jawabannya itu adalah 4 akar 3. 4 akar 3. Selesai. Nah, inilah yang kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Silahkan nanti diulang video ini, Bapak hapus. Oke. Kita bahas yang nomor 2. Nomor 2, akar berapa? Akar 3 ya. Dari 135. Ini berapa ini? Sama tekniknya. Anak-anakku sekalian, carilah gitu ya. Carilah satu bilangan, 2 bilangan. Kalau dikali dia nanti sama dengan 135. Tetapi salah satu bilangannya itu bisa dipangkatkan 2. Ya, bisa dipangkatkan berapa? Bisa dipangkatkan 3. Berarti tekniknya kan nanti seperti ini. Kita harus mencari 2 bilangan kalau dikali sama dengan Bapak hapus ya, sebentar. Hapus biar jelas. Ini soal nomor 2. Sederhanakan akar 3 dari
135. Jawab. Maka ini akar 3 dari 135 sama dengan, berarti kita harus mencari dua bilangan. Kalau dia dikali nanti dan dipangkatkan, dia sama dengan 135. Nah, dan salah satu bilangannya di sini 3, akar 3, akar 3. Berarti sini ada pangkat 3. Dan kalau satu bilangannya kalau dipangkatkan 3 dikalikan bilang itu sama dengan 3, 135. Berapakah dua bilangan itu? Nah, dua bilang gimana caranya? Ya, kamu hitung lah, kamu hitung. Kalian hitung nanti ya pakai kalkulator kayak apa kayak kan bisa. Berarti dua bilangan itu adalah 27. Nah, 27 sorry. Jadi bilangan itu adalah 3 dan sininya berapa? 5. Kenapa demikian? Ya karena memang dua bilangan tadi yang menghasilkan 135 ini kan, dua bilangan ini kalau dikali ini kan sebenarnya 27 dikali 5. Nah, 27 kali 5. Kenapa kita pilih 27 kali 5? Karena 27 ini bisa dipangkatkan 3 pangkat 3, bisa dipangkatkan 3. Dari mana 3 ini? Dapat dari sini loh, nah gitu. Berarti 3 pangkat 3 dikalikan 5. Berarti ini kita pilih, kita masukkan ke sini, kita masukkan ke sini. Nah, menurut dalil yang kedua nih bisa dipecah nih. Jadi 3 pangkat 3 gitu kan. Kemudian di sininya 3 pangkat akar 5. Nah, menurut dalil yang pertama nih, ini kan kalau ininya sama dengan ininya, ini bisa dicoret sehingga hasilnya sama dengan 3. Ini kan tidak sama nih, tidak bisa dicoret. Berarti 3 akar dikali 3 akar 5. Ini jawabannya. Nah, ini contoh yang nomor 2. Oke. Nanti dipelajari. Silahkan nanti anakku sekalian diulang-ulang video ini. Bapak hapus. Kita akan coba soal nomor 3. Soal nomor 3, akar A pangkat 3, B pangkat 2. Sederhanakan. Ini sebenarnya akarnya berapa? Ini kan tanda tanya masih. Akarnya berapa? Akarnya adalah, kalau tidak ditulis ini dianggap 2. Nah, Bapak tulis ulang kembali. A pangkat 3, B pangkat 2. Nah, dari sini menurut dalil yang nomor 2 ini kan harus dipecah nih. Kita pecah ya. Sehingga menjadi 2A pangkat 3 akar 2 B pangkat 2. Nah, ini sama nih. Ini tetap. Ini sama nih. Kita coret. Jadi hasilnya sama dengan B. Atau abnormalnya dalam matematika, yang pangkat sedikit di depan dikalikan 2 akar 3. Atau dalam matematika, kalau sini pangkatnya 2, tidak usah ditulis. Jadi B akar A pangkat 3. Selesai. Ini yang nomor 3. Silahkan nanti diulang-ulang. Bapak hapus. Yang nomor 4. Nomor 4 ya. Sederhanakan. Akar 4. Akar berapa? Akar 3 dari berapa? 16. H pangkat 4. Berapa lagi? B pangkat 2. Alhamdulillah. Iklan. Oke. Kalau sudah kita sederhanakan, ini bisa kita pecah. Dari mana tahunya, Pak? Kayak dalil nomor 2 ini. Sehingga ini menjadi akar bilangan dengan bilangan. Akar 3 16. Kemudian akar 3 BA pangkat 4. Kemudian ini kali ya. Akar berapa? Akar 3 B pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita pikirkan yang ini.
Kita pikirkan juga yang ini. Yang ini tidak bisa dipikirkan karena lebih tinggi pangkatnya. Lebih tinggi ini daripada ini. Oke. Sekarang 16. Kita pikirkan. 16 kita pecah. Berapa kali berapa sama dengan 16. Tetapi salah satu bilangan, lihat di sini. Salah satu bilangannya, yang ini nih, yang 2 ini, dia harus dipangkatkan berapa? Pangkat 3. Baru dia sama dengan berapa. Nah, sekarang kita pikirkan. Nah, yang 16 dulu kita cari. 16 itu berapa kali berapa sih? Banyak. 16 ini bisa 4 kali 4, 16. Bisa 2 kali 8, 16. Berapa lagi? Berapa lagi? Bisa berapa? 16, 8 kali 2, 8 kali 8, 16 kali 1. Bisa juga kan? Nah, sekarang kita pilih di antara 3 ini, mana yang salah satu bilangannya bisa dipangkatkan 3. Oh, kok pangkat 3, Pak? Iya, dari sini kan pangkat 3 nih. Nah, kita pangkatkan 3. Ini kan 2 ini enggak bisa. Tidak bisa. 4 itu kan cuma 2 pangkat 2. Nah, berarti 8 nih. 8 ini bisa dirubah menjadi berapa? 2 pangkat 3. Oke, berarti 16 ini bisa kita rubah. Berarti akar 3 ini adalah 2 pangkat 3 dikali berapa tadi? Dikali 2 ya. Dikali 2. 8 ini rubah menjadi 2 pangkat 3. Berarti sisanya kan 2 dikali 2. Nah, sekarang kita kemarin sudah belajar nih. A pangkat 4 nih bisa enggak kita rubah biar jadi pangkat 3? Bisa. A pangkat 3, ininya A pangkat 1. Nah, gitu kan kita pecah. Kok bisa pecah? Iya dong, karena 3 kali 1, kalau pangkatnya sama, kalau bilang pokoknya sama, pangkatnya kan tinggal ditambah. 3 kali tambah 1, 4. Nah, ini bisa dipecah. Ini bisa enggak dipecah? Ini enggak bisa dipecah. Alasannya besar di sini pangkat ini pada pangkatnya. Berarti ini sudah mati. Oke. Ini baru dipecah. Ini dipecah ya. Kita pakai dalil yang pertama. Berarti ini akan menjadi 3 2 pangkat 3. Oke. Dikali ini berapa? 3 akar 2. Oke, ini dipecah jadi berapa? Akar 3 A pangkat 3. Ini dipecah jadi berapa? Akar 3 A pangkat 1. Ini tetap akar 3 B pangkat 2. Oke. Nah, ini sama nih. Ini sama. Itu ya, kita hilangkan sehingga menjadi berarti sisa 2. 2 akar 3 dari 3. Sorry. Susah ya. Kita akar 3 dari 2. Yang ini jadi A, yang ini tetap saja si akar 3. A pangkat 1 tulis A sajalah. Ini tetap akar 3 B pangkat 2. Nah, sehingga dia akan menjadi, kita susun ya, kita susun. Nah, sehingga dia menjadi ini. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Udah seperti ini. Nah, seperti itu ya anakku sekalian lah. Nanti silahkan anak-anakku diulang kembali. Oke, Bapak hapus ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya kita akan menghitung rumus-rumus operasi. Nah, ini di sini yang kita pelajari nah ya. Di sini yang kita akan pelajari. Ini operasi aljabar. Operasi aljabarnya ada apa? Dia pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita bahas yang pertama. Yang pertama nih. Katanya yang pertama itu kalau ada, nah ini nanti pakai akar ya, NC, lalu ditambah nanti B akar NC. Kalau ininya sama, bentuk akarnya sama nak ya, ini semuanya sama nih, ini dan ini sama, oke. Maka pasti hasilnya sama dengan ya, pasti hasilnya nanti ini bisa ditambah gitu ya, bisa ditambah sehingga menjadi
N akar ini akar C, A ditambah B, A ditambah B. Kalau kurang ya sama, berarti akan dikurang gitu. Maksudnya seperti apa sih? Contoh aja gini, biar nggak gelap gitu ya, nggak gelap. Contoh. Nah, kalau Bapak punya 3 akar 3 ditambah 5 akar 3, ini berapa? Nah, menurut teori yang pertama, kalau bentuk akarnya sama nih, pasti sininya akar 3. Kemudian tambahkan saja di sininya, berarti 3 tambah 5 menjadi 8. Nah, udah. Jadi itulah cara menjumlahkan. Bapak hapus nih ya, biar enak aja nanti. Bapak pakai papan tulis hitam aja, putih aja. Ini hapus. Contoh, kan tekniknya seperti ini tadi. Kalau A akar C B tambah C akar C B. Kalau ininya sama, ini sama, maka ini tambahkan, berarti A ditambah C. Kalau kurang ya sama, ini akan dikurang, maka sini akan dikurang. Sininya tetap B C akar B. Contohnya, contoh lagi. Oke, contoh gratis. 8 akar 2 ditambah 3 akar 5 dikurang 11 akar 2 ditambah 7 akar 5. Berapakah hasilnya? Nah, ini anak-anakku sekalian, perhatikan baik-baik. Berarti kita akan menggunakan teknik ini ya. Maka hasilnya adalah cari yang akarnya sama dulu. Berarti ini akar 2 dengan akar 2. Nah, yang ini akar 5 dengan akar 5 dijumlahkan. Berarti sama dengan, pasti nanti di sini ada akar 2. Nah, berarti apa kan 8 dengan ini dikurangi 11, berarti 8 kurangi 11 berapa? Sebentar. Berarti 8 dikurang ya nih ya, kurang 11, sininya akar 2. Kemudian yang satunya berapa? Ini 3 plus 3 dengan plus 5, berarti ditambah 3 plus 7 akar 5. Berapa ini? 8 dikurangi 11 ya, negatif 3. Negatif 3 akar 2 ditambah 10 akar 5. Nah, sekarang ini bisa tidak ditambahkan? Ya, tidak bisa ditambahkan ini. Kenapa? Alasannya tidak sama. Nah, tidak sama. Berarti hasil akhirnya sampai di sini. Iya, sampai di situ saja. Itu ya caranya. Ada lagi, kita lanjutkan. Bapak hapus dan diulang, silahkan. Misalnya Bapak punya 2 akar 3 ditambah 10 akar 5 dikurang 7 akar 3. Nah, dikurang 12 akar 5. Berapa hasilnya? Nah, di sini yang sama, akar yang sama. Berarti akar 3 dengan akar 3. Akar 5 dengan akar 5. Pak, nanti ditambah atau dikurang? Ditambah atau dikurang, lihat di sininya, Nak. Pasti nanti akan ada gini, bla 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 akar 5. Kita nggak tahu di sininya ya, sininya bla 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 bla, nanti bla 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 akar 3. Akar 3 dulu gini ya. Akar 3, ini akar 5. Akar 5. Oke. Sininya tambah atau kurang? Ya lihatin di sini. Ini kan positif, berarti tambah. Nah, tambah di sininya, jangan dikasih. Nah, di sininya akar 3. Nah, ini negatif nih, negatif berarti kurangi 7 akar 3. Nah, sekarang selalu ditambah. Nah, sekarang kita dalam kurung akar 5. Ini apa nih? Positif 10. Ini apa nih? Negatif, berarti kurang berapa? Kurangi 12. Berarti 2 dikurangi 7, negatif ya, negatif akar 3. Di sini berapa nih? 10 dikurangi 2, negatif. Ini kan positif nih. Ini negatif, isinya negatif. Negatif kali positif ya negatif. Negatif berapa? Negatif
10 kurangi 12 negatif 2. Akar berapa? Akar 5. Ini bisa tidak dijumlahkan lagi? Tidak bisa, cukup sampai di sini karena ininya tidak sama. Nah itu nak ya, teknik perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Oke, apa hapus kembali. Nah, lalu bagaimana yang ini poin yang 3, perkaliannya seperti apa? Perkalian seperti apa? Nah, perhatikan ya, nak ya. Nah, hapus. Kita akan bicara perkalian. Bagaimana teknik perkalian? Teknik perkalian seperti ini. Kalau ada A akar B dikalikan C akar D. Nah, ini ya. Ini dikali nih. Maka operasinya kayak apa? Ini bilang biasa kalikan bilang biasa, yang dalam akar kalikan dalam akar. Berarti A kali C akar B kali D. Contoh Pak, contoh. Oke, contoh. Bapak pun contoh 1 punya 2 akar 3 dikali 5 akar 6. Berapa? Berarti 2 kali 5 ini adalah 10 akar dikalikan dalam akar. 3 kali 6 akar 18. Nah sekarang berapa sederhananya akar 18? Nah 18 ini kan 9 kali 2 gitu kan. Ini dianggap berapa? Nah yang tadi nih, ini dianggap, ini bisa dipecah. Akar 9, akar 2. Oke, akar 9 ini dianggap berapa? Sini 2, berarti 3 pangkat 2. Sini akar 2. Ini dianggap 2, tapi udah serius. Ini karena sama, berarti boleh. Berarti 10 dikali 3 akar 2. Kalau sini akarnya 2, tidak ditulis. Nah ini sama dengan berapa? Kalikan. 10 kali 3, 30. 30 akar 2. Selesai. Bisa nggak dikalikan? Ini nggak bisa, sampai di sini saja. Ini contoh yang pertama. Kita coba lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Bapak punya 3 akar 5 dikali 2 akar 3 dikali ya 3 akar 2. Ini kayak apa? Ya sama tekniknya, sama. Bilangan ini kalikan dengan bilangan biasa, dikalikan semua. Berarti 3 kali 2 6. 6 kali 3 18. Nah sekarang akarnya berapa? Berarti 5 kali 3 15 ya, 15 kali 2 30. Nah, akar 3. Bisa tidak disederhanakan akar 30? Nah pembahasan kemarin 30. Nah 30 ini berapa kali berapa gitu ya, berapa kali berapa kalau dikalikan 30. Tetapi salah satunya nanti pangkat berapa bisa dipangkatkan? Pangkat berapa ini? Pangkat 2. Ada enggak 30? 15 kali 2 ada 15 kali 2 dia 30. 1 kali 30. Oke, 6 kali 5. Nah di antara ini ada enggak yang bisa dipangkatkan 2? Enggak ada Pak, enggak ada semua. Oh berarti sudah tidak bisa disederhanakan. Berarti jawabannya ya 18 akar 30 ini sudah. Gitu ya. Nah, itu perkalian. Kita hapus ya nak ya. Kita hapus, kita baik kembali. Lalu bagaimana pembagian? Sama prinsipnya pembagian. Nah, sama. Kita cari di sini. Teknik pembagian itu seperti ini. Misalnya nanti A akar B dibagi C akar D misalnya ya. Ini sama saja penulisannya. Akar B dibagi C akar D. Maka tekniknya ya bilangan bulat bagikan bilangan bulat gitu ya. Bilangan akar dibagikan dengan ya. Contohnya Pak. Oke, contohnya. Contoh, ini pembagian ya. Contoh pembagian. Contohnya Pak. Contohnya adalah 32 akar 3 dibagi 5 akar 6. Nah, ini berarti berapa? Berarti adalah seperti ini. 32 dibagi 5 akar 3 dibagi 6. Ada yang bisa disederhanakan kah?
Nah, 32 ini tidak bisa disederhanakan tetap saja kan. Yang di dalam akar ini sama-sama bagi 3 sisa 1, sama-sama dibagi 3 sisa 2. Nah, sampai di sini saja sudah cukup. Contoh lagi Pak, ini contoh yang pertama. Oke, kita hapus. Contoh yang kedua. Contoh kedua, berapa punya 24 akar 12 dibagi 3 akar 2. Nah, ini tekniknya. Berarti 24 dibagi 3, akarnya 12 dibagi 2. 24 bagi 3 itu sama dengan 8. 12 ini kebetulan bisa disederhanakan sama dengan 6. Sampai di sini sudah selesai. Nah, sudah selesai anakku ya. Operasi, nanti silahkan video ini diulang-ulang. Oke. Nah, demikianlah operasi. Yang dimaksud dengan operasi aljabar itu adalah mencangkup penjumlahan, pengurangan, perkalian. Sehingga kita bisa contohkan, nanti silahkan diulang-ulang kembali ya. Diulang-ulang kembali. Oke. Nah, ini contohnya nih. Contohnya. Contoh yang pertama, nomor 1. Akar 75 ditambah akar 48 berapa? Tidak bisa disederhanakan Pak. Apa alasannya? Yang dalam akar ini tidak sama. Ya benar, tetapi kita sederhanakan dulu. Berarti kita sederhanakan dulu. Akar 75 ini berapa? Akar 48 ini berapa? Kita pecah. Oke. Kita pecah. Ya. Kita cari akar 75. Akar 75 ini sebenarnya berapa? Dia sebenarnya 75, salah satu bilangan bisa dipangkatkan berapa? Dipangkatkan berapa nih kalau tidak ada bilangan? Dipangkatkan 2. Berarti 75 itu kita pilih 25 dikali 3. Kenapa kita pilih itu? Karena salah satu bilangannya bisa dipangkatkan 2, yaitu 25 ini 5 pangkat 2. Ini akar 3. Sehingga akar 75 itu adalah akar ini dikalikan akar 3. Ini dianggap 2 ya nak ya. Ini dianggap 2 nih, dianggap 2 ini sama. Berarti dia sama dengan 5 akar 3. Oh, berarti akar 75 itu sederhananya adalah 5 akar 3. Sekarang kita cari yang 48 lagi, 48. Akar 48. Akar 48. Oke. 48 ini berapa kali berapa, tetapi salah satu bilangan bisa dipangkatkan 2, maka kita pilih 16 kali 3. Ini sama saja akar 16 kita pecah jadi 2. Sini akar 3. Akar 16 bisa dipangkatkan 2 enggak? Bisa dipangkatkan 2 enggak? Bisa. Berapa itu? 4 pangkat 2. Ini tetap akar 3. 4 pangkat 2 ini berapa? Ini bisa dianggap 2. Coret-coret berarti dia 4. 4 kali akar 3. Oh, jadi akar 48 itu dia adalah 4 akar 3. Nah, baru kita selesaikan. Berarti sini nak ya. Berarti akar 75 ditambah akar 48 itu adalah akar 75 tadi hasilnya adalah 5 akar 3 ditambah akar 48 tadi hasilnya adalah 4 akar 3. Oh, ternyata bisa disederhanakan. Iya, karena sini bentuk akarnya sama. Pasti ujungnya akar 3. Tinggal di depannya kita tambahkan 5 ditambah 4. Berarti dia sama dengan 9. Sehingga jawabannya adalah 9 akar 3. Selesai. Nah, ya. Nah, lanjut. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini dihapus. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, berapakah akar 3 dari 100 ditambah akar 3 kali 20? Bisa enggak disederhanakan? Oh, enggak bisa Pak. Alasannya apa? Bentuk akarnya beda. Oh, betul.
Tapi kita coba sederhanakan dulu. Kelihatannya memang dia tidak sama. Kalau tidak sama maka tidak bisa dijumlahkan. Kita sederhanakan dulu. Satu-satu kita cari. Misalnya akar 3 dari 100. Ini bisa Nah, berarti kita akan berpikir berapa kali berapa sama dengan 100, tetapi salah satu bilangannya tuh bisa dipangkatkan berapa? Pangkatkan 3. Berarti berapa? 10 ya. 10 pangkat 3 dikali 1. Nah, ya kan? Sorry, bukan 10. 10 pangkat 3 kan 1000 ya. Bapak udah gimana? Iya, oke. Saya ulangi lagi. Nah, kita harus mencari bilangan. Kalau dikalikan dia sama dengan berapa nih? Sama dengan 100, ada enggak? Ada tidak ya? Kita harus cari bilangan 100 ini berapa kali berapa, tetapi kalau dipangkatkan 3 dia harus 100. Ini kan enggak ada ya? Enggak ada. Berarti teknik ini berarti enggak ada bilangan itu. Iya, enggak ada berarti. Nah, berarti ini kalau Anda perhatikan, hapus saja. Kalau Anda perhatikan, ini kan, nah penggabungan ini kan sama nih. Berarti bisa langsung dikalikan gitu ya. Berarti ini perkalian ya. Oke, ini perkalian. Ini perkalian. Sorry, ini adalah perkalian bukan penjumlahan. Akar 3 dari 100 dikalikan akar 3 dari 20. Maka tekniknya akar kali akar, pangkat kalikan pangkat. Nah, kan gitu ya. Maka nanti adalah kalau sudah sama bilangan akarnya, ininya kan tidak usah dikalikan, kan ditambahkan saja. Sehingga dia akan menjadi akar 3 dari 100 dikali 20. Oke, sama dengan akar 3 dari berapa nih? Bisa enggak? Ini kan ini berapa nih? 200 ya. 2000 ya. Nah, kemudian 2000 ini dipecah menjadi 2 akar 3, 2 dikali 1000. Nah, kemudian ini dipecah menjadi akar 3 dari 1000. Kemudian dipecah 1000 ini kan dia sama saja dengan 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 ini sama nih. Berarti jawabannya adalah ini dikedepankan akar 3 dari 2 kalikan 10, atau sama saja dia 10 akar 3 dari 2. Nah, gitu. Silakan nanti ya. Oke, sekarang kita ditambahkan di pembagian. 8 akar 3 dari 6 dibagi akar 3 dari 16. Oke, ini berarti tekniknya bilangan biasa dengan bilangan akar dalam akar. Berarti ini kan dianggap 1. Berarti 8/1. Ini kan sama dengan akar ini. Jadi bisa digabung. Bisa digabung. Ini 6, ini akar 3 dari 16. Nah, 8 bagi 1 ya 8 lah. Akar 3. Ini sama-sama dibagi berapa? Ini 6 bagi 2. Kalau dibagi 2, bagi 2 sisa 3 ya. Kalau dibagi 2, 16 bagi 2 itu adalah 8. Berarti ini jawabannya. Itu ya. Nah. Kalau mau disederhanakan juga boleh gitu ya. Juga boleh. Ini akan menjadi
akar 3 sininya berapa? 3, sini akar 3 sininya berapa? 8. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Ini asik nih. Akar 3 dari 3 ini 8 ini bisa dirubah 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 ke 3 8. Berarti 8 di ujung sini ada 3, sininya di dalamnya 3, di bawahnya ini karena sama dicoret jadi sama dengan 2. Atau di sini kalau kita bawa ke sini ya. Kita bawa ke sini tadi kan berapa? 8 akar 3 dari 3 sininya 2. Ini bisa dibagi nih. Bagi sama-sama dibagi 2. Berarti 4 akar 3 dari 3. Ya udah sampai di sini. Nanti silahkan dilanjutkan. Dan nomor 5 juga sama ya. Nanti coba Anda lanjutkan jalan langkah ini. Karena videonya terlalu panjang, khawatir nanti malahan susah di-upload di YouTube. Demikian anakku sekalian, operasi dari operasi dari bilangan bulat. Nanti silahkan diulang-ulang video ini, dipelajari kembali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian anakku sekalian, silahkan diulang-ulang video ini, diulangi, dipelajari, jangan putus asa, insyaallah bisa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.